Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Kembali kita bertemu di video pembelajaran bimbel strategis. Hari ini kita akan membahas fisika ya, bersama Kak Jaya. Belajar apa nih fisikanya? Ya, kita belajar tentang alat-alat optik ya, fisika 11. Silahkan disiapkan gacuannya, buku paketnya, alat tulis dan sebagainya ya. Kita simak bersama video pembelajaran ini. Oke, hari ini kita akan bahas alat-alat optik ya. Pokok bahasan kita kali ini adalah tentang mata, kacamata, dan loop ya. Jadi materinya kalau kita perhatikan sebenarnya materi nggak terlalu susah nih. Mudah-mudahan adik-adik bisa gampang memahaminya. Oke, kita mulai dari mata ya. Di sini kayak tampilkan eh, dua buah gambar yang kalau buat kayak eye catching ya, warna-warni. Jadi yang di sebelah kanan itu adalah eh, warna bulu pada sayap burung ya, warna-warni. Terus yang di sebelahnya adalah ya itu disebut sebagai rainbow hill ya, bukit pelangi, karena batuannya berwarna-warni. Kenapa kita ngomongin warna-warni kayak begini? Karena kali ini kita membahas tentang salah satu organ tubuh manusia yang sangat sophisticated ya. Jadi sangat rumit dan fungsinya sangat vital buat tubuh kita gitu loh. Karena mata itu adalah eh, jendela kita buat ngelihat keluar gitu kan. Kalau kita nggak punya mata atau ada di antara kita yang atau saudara-saudara kita yang mengalami gangguan pada matanya sehingga nggak bisa bedain warna atau bahkan mungkin tunanetra gitu kan, tentu mereka nggak bisa ngelihat keindahan alam kayak begini gitu, nggak bisa tahu warna merah tuh kayak apa, biru seperti apa, nggak bisa lihat wajah teman-temannya gitu. Jadi kalau kita masih bisa ngeliat wajah teman-teman kita, masih bisa ingat, bisa melihat pemandangan sekitar, itu hal yang harus sangat kita syukuri ya. Oke, sekarang kita lihat komponen-komponen mata ya. Karena kita ngomongin tentang fisika, ini konsepnya konsep fisika, maka yang akan kita perhatikan adalah bagian-bagian mata yang terkait dengan proses pembentukan bayangan. Jadi nanti kalau dalam fisika konsep bayangan ini yang penting ya. Jadi kita nggak akan fokus kepada eh, buta warna, cacat mata dan sebagainya. Kita akan fokus kepada proses pembentukan bayangan. Nah, yang digambar sebelah kanan itu adalah bagan mata yang normal. Kalau kita perhatikan dari mata normal tersebut, nama lainnya mata emetrop ya, Dek ya. Jadi bayangannya kalau kita perhatikan terbentuknya di retina. Jadi untuk benda-benda yang terletak di dekat mata kita atau jauh dari mata kita, bayangannya selalu jatuh di retina. Karena retina itu adanya di belakang lensa, berarti bayangannya terbentuk di belakang lensa. Karena terbentuknya di belakang lensa, maka bayangannya bersifat nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Dan karena ukuran retinanya kecil, otomatis bayangannya diperkecil ya. Jadi ingat ya adik-adik ya, bayangan yang terbentuk di retina itu sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan ingat nih, kita bisa melihat dengan jelas suatu benda jika bayangannya jatuh di retina. Perhatiin tuh ya, berarti itu kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya sebagai conditional clause. Jadi ada syaratnya. Jadi syarat supaya kita bisa melihat benda dengan jelas adalah benda tersebut bayangannya harus jatuh di retina. Dengan kata lain, kalau bayangannya tidak jatuh di retina, berarti kita nggak bisa melihat dengan jelas. Ngelihat sih, tapi kagak jelas, gampang gitu ya. Jadi ingat tuh, syarat supaya kita bisa melihat dengan jelas adalah bayangan harus jatuh di retina, tepat di retina. Sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, untuk mata yang normal atau mata emetrop, ini ada batas batas-batas penglihatannya ya.
Batas penglihatan yang paling jauh itu kita sebut sebagai punctum remotum atau titik jauh. Punctum itu artinya titik dan remote itu artinya jauh ya. Punctum remotum adalah jarak terjauh yang dapat kita lihat dengan jelas tanpa berakomodasi ya. Jadi kita nggak perlu berakomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk mengubah jarak fokusnya. Kalau di biologi, akomodasi itu biasanya didefinisikan sebagai kemampuan lensa mata untuk menjadi lebih tebal atau lebih tipis ya. Karena kalau di biologi concernnya kan di apa? Di struktur ya, struktur anatominya. Kalau di fisika nanti kita concernnya di mana? Di proses pembentukan bayangan. Jadi kalau di biologi dibilangnya lensanya tebal, itu berarti dalam fisika artinya fokusnya pendek ya. Sedangkan kalau lensanya jadi lebih tipis, kita sebut sebagai fokusnya panjang. Nah, kemampuan lensa mata untuk menjadi lebih pipih atau lebih tebal atau fokusnya menjadi lebih panjang dan menjadi lebih pendek, itu kita sebut sebagai daya akomodasi. Daya akomodasi ini nanti bergantung kepada apa? Kepada kemampuan otot siliaris ya. Jadi pada saat mata kita tidak berkontraksi, saat rileks, kita ngelihatnya jauh. Lensa mata menjadi tipis, menjadi pipih, fokusnya panjang. Kenapa fokusnya harus panjang? Karena benda yang dilihatnya jauh ya. Jadi kalau bendanya jauh, maka fokusnya jadi panjang. Berapa jauh jarak yang bisa kita lihat tanpa berakomodasi? Jarak terjauh yang bisa kita lihat tanpa berakomodasi itu ada pada jarak tak berhingga. Perhatiin ya, jarak tak berhingga nih. Di sini jarak tak berhingga bukan berarti adik-adik bisa lihat nembus tembok. Bukan berarti adik-adik bisa lihat kemana aja, terus ke langit, terus gitu nembus. Nggak gitu juga gitu. Jarak tak berhingga ini kita ukur berdasarkan apa? Berdasarkan perbandingan antara jarak bendanya dengan siapa? Dengan jarak fokus lensa. Lensa siapa? Ya lensa mata gitu ya. Jadi gini, let's say misalnya kita ngelihat bintang. Ya, lihat bintang yang jaraknya 2 tahun cahaya. Ya, atau gampangnya sekitar 18 triliun kilometer misalnya gitu. Itu bisa diukur nggak? Bisa gitu. Berarti tidak berhingga dong. Iya, kalau dari segi angka. Tapi kalau jarak 18 triliun kilometer kita bandingkan dengan apa? Dengan panjang fokus mata yang biasanya rata-rata paling panjang adalah 2 meter, maka nilai 2 meter dibanding 18 triliun kilometer menjadi tidak berhingga. Cemen gitu kan, nilai 2 meter dengan 18 triliun kilometer gitu. Itu sebabnya 18 triliun kilometer nanti kita sebut sebagai jarak tak berhingga. Kita bisa lihat bintang tuh. Matahari itu jaraknya 150 juta kilometer. Bagi mata manusia, bagi fokusnya, jarak segitu juga sudah termasuk tak berhingga gitu ya. Jadi ingat ya, tak berhingga itu bukan berarti jaraknya bisa kemana aja gitu. Tetap ada batas pandang kita gitu. Jadi untuk benda-benda yang sangat jauh, yang redup, yang ada di luar di alam semesta, di luar angkasa, mau tidak mau kita harus butuh bantuan alat yang lain ya, misal teleskop, karena memang mata kita nggak nyampe ngelihatnya gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai jarak tak berhingga ya. Sedangkan jarak terdekat yang bisa kita lihat dengan jelas, perhatiin ya, jarak terdekat yang bisa kita lihat dengan jelas secara berakomodasi maksimum, itu kita sebut sebagai punctum proximum atau titik dekat ya. Punctum itu artinya titik, proximum itu artinya dekat. Jarak terdekat yang bisa kita lihat dengan berakomodasi maksimum adalah 25 cm. Itu alasannya kenapa guru kita menganjurkan untuk membaca pada jarak sekitar 30 cm.
Karena kalau pada jarak 30 cm mata kita berakomodasi, kita ngelihatnya jelas. Tapi akomodasinya tidak maksimum, sehingga apa? Durasi membaca menjadi lebih panjang. Kalau akomodasi maksimum, kita melihat benda dengan sejelas-jelasnya, tapi otot siliaris, otot yang mengatur ketebalan lensa mata berkontraksi sekuat-kuatnya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti otot siliaris akan mengalami kelelahan, cepat capek. Ya, kita harus akui bahwa membaca buku pasti lebih capek ketimbang ngelamun gitu ya. Kalau ngelamun itu adik-adik berarti menatap ke arah apa? Tak berhingga, jaraknya jauh. Otot silarisnya rileks, adik-adiknya nyantai gitu. Tapi kalau baca buku, otot silaris kita berkontraksi ya. Jadi itu ya, itu yang kita sebut sebagai mata emetrop atau mata normal. Normal di sini terkait dengan apa? Terkait dengan pembentukan bayangan yang dilakukan oleh lensa mata. Jadi itu ya, itu definisi normal, definisi emetrop di dalam apa? Dalam fisika ya. Kalau begitu, ada nggak ya mata yang tidak normal? Oh, ada ya. Mata yang tidak normal adalah salah satunya misalnya miop ya. Nanti ada 3 ya sebenarnya. Ada miopi, ada hipermetrop, dan ada presbiop ya. Miopi itu kita sering sebut sebagai rabun jauh ya. Rabun jauh ini berarti dari namanya udah kelihatan. Berarti penderita rabun jauh itu tidak dapat melihat benda-benda jauh dengan jelas ya. Kita menyebut ketidaknormalan mata ini sebagai aberasi mata ya. Kalau di biologi kan seringnya disebut sebagai cacat mata, tapi kalau di fisika kita nyebutnya aberasi mata. Karena kita ngomongin tentang apa? Tentang kesalahan pembentukan bayangan. Mata si penderita miop, si hipermetrop normal-normal aja, biasa, tidak ada cacatnya. Yang jadi masalah adalah proses pembentukan bayangannya. Kenapa bisa begitu? Karena begini. Karena kalau orang yang normal tadi, bayangan mau bendanya deket, mau bendanya jauh, bayangannya selalu jatuh di mana? Di retina. Sebaliknya, pada mata yang miop, bayangannya tidak jatuh di retina ya. Bayangan benda-benda yang jauh itu jatuhnya di depan retina. Kenapa bisa begitu? Ini terjadi karena lensa mata si penderita miop tidak dapat memipih, tidak dapat tipis. Dengan kata lain, fokusnya nggak bisa panjang. Dengan kata lain, penderita miop fokus lensanya terlalu pendek. Kalau kita ulang lagi tadi tuh, kalau bendanya jauh, fokusnya panjang. Kalau bendanya dekat, maka fokus lensanya jadi pendek. Tapi kalau ini nggak begitu tuh. Bendanya jauh, tapi fokusnya pendek. Ya, efeknya apa? Efeknya benda-benda yang jauh tidak bisa sampai kemana? Ke retina. Ya, karena fokusnya terlalu pendek, ya kan? Maka bayangan yang terbentuk jatuhnya di mana? Di depan retina. Kalau kita kembali ke pertemuan sebelumnya, benda-benda yang jauh itu berkas cahayanya merupakan berkas cahaya sejajar ya. Jadi benda atau benda yang berada pada jarak tak berhingga itu kan berkas cahayanya akan jatuh kemana? Ke titik fokus ya. Karena titik fokusnya pendek, maka titik fokus ini nggak nyampe kemana? Ke retina gitu loh. Sehingga bayangannya berkumpulnya di mana? Perpotongan sinar-sinar yang dibiaskan itu ngumpulnya di depan retina. Efeknya bayangan terbentuk di depan retina. Penderitanya tidak dapat melihat dengan jelas ya. Itu terjadi karena tadi tuh ya, fokusnya kependekan. Akibatnya adalah jarak punctum remotum dari siapa? Dari si penderita nilainya kurang dari tak berhingga. Misalnya kalau ada orang normal jarak punctum remotumnya tak berhingga, maka kalau orang yang miopi jarak punctum remotumnya mungkin 50 cm, mungkin 1 meter, mungkin 2,5 meter, mungkin 3 meter gitu. Kalau orang yang punctum remotumnya misalnya 1 meter gitu, misal gitu ya, dia masih bisa melihat benda
dengan jelas jika bendanya berada pada jarak 1 meter dari matanya. Kayak begitu tuh. Nggak pakai kacamata dia. Tapi begitu bendanya digeser menjauhi lebih dari 1 meter, maka dia nggak bisa ngelihat dengan jelas. Mungkin keseharian kita seperti itu tuh. Ada mungkin di antara teman-teman adik yang kalau di kelas nggak pakai kacamata, dia nggak bisa lihat tulisan di papan tulis tuh, sehingga harus maju ke depan, gitu kan. Sebaliknya kalau dia pakai kacamata, dia bisa bisa apa? Bisa nyaman duduk di kursi paling paling belakang, gitu. Itu berarti si penderita mengalami miop, ya. Nah, kalau begitu bisa nggak si penderita kita bantu? Bisa, ya. Kita bisa menggunakan kacamata yang berlensa negatif. Lensanya lensa cekung. Lensanya lensa lensanya lensa divergen, ya. Jadi perhatiin ya, lensanya lensa cekung, sifatnya divergen, ya. Oke, kalau dilihat dari gambar nanti, fungsi dari lensa cekung ini adalah untuk membentuk bayangan maya di depan lensa pada jarak siapa? Pada jarak titik jauh si penderita. Jadi sebenarnya lensa kacamatanya itu apa ya? Ya kalau kajian sering bilang dalam tanda petik ngebohongin gitu. Jadi kalau orang penderita miop itu kan nggak bisa ngelihat benda jauh tanpa kacamata, ya. Nah, kalau dia menggunakan kacamata, maka benda jauh tadi, bendanya tetap di jarak yang jauh, ada pada jarak tak berhingga misalnya. Tapi oleh kacamata negatifnya tadi, kacamata berlensa cekungnya tadi, benda ini dibentuk bayangannya lebih dulu oleh lensa. Di mana terbentuknya? Di titik jauh si penderita. Nah, bayangan itulah yang dilihat oleh si penderita miop, gitu loh. Jadi gampangnya kalau kita boleh berkata di sini, kacamata yang negatif ini membuat seolah-olah benda yang jauh menjadi dekat. Bendanya jauh tapi bayangannya dideketin. Nah, gitu. Yang dilihat oleh si penderita melalui kacamata adalah bayangan dari benda yang jauh. Jadi kalau teman kamu tadi tuh duduk di kursi belakang, melihat papan tulis di dinding depan, pakai kacamata berlensa negatif, berarti sebenarnya teman kamu sedang melihat bayangan dari papan tulis dan tulisannya, gitu ya. Bayangannya terbentuk di titik jauhnya dia, gitu. Nah, bayangan inilah yang direspon atau yang diproses oleh siapa? Oleh lensa matanya, gitu. Sehingga nanti bayangannya terbentuk di retina. Jadi gitu ya. Jadi nanti ada dua bayangan sebenarnya nih. Ada bayangan maya yang dihasilkan oleh lensa kacamata dan ada bayangan nyata yang dihasilkan oleh lensa mata, gitu ya. Nah, itu untuk yang mata miopi atau mata yang rabun jauh. Kekuatan lensa kacamatanya bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan P sama dengan negatif 100 per PR. PR adalah punktum remotum, jarak titik jauhnya. Karena di atasnya 100, maka PR-nya dalam satuan sentimeter, ya, gitu ya. Oke, nanti kalau untuk lebih jelasnya akan kita lihat di latihan soal di gacoan, ya. Kita lanjut dulu materinya. Nah, selain rabun jauh, ada juga rabun dekat, ya. Rabun dekat ini kebalikan dari rabun jauh. Kalau rabun jauh nggak bisa ngelihat benda jauh, tapi kalau nggak bisa ngelihat dengan jelas benda-benda yang jauh. Kalau benda yang dekat dia bisa lihat dengan jelas. Kalau rabun dekat sebaliknya, penderita bisa melihat benda jauh dengan jelas, tapi benda-benda yang dekat malah nggak bisa dilihat dengan jelas, ya. Kenapa bisa begitu? Ini terjadi karena lensa matanya nggak bisa tebal. Kalau bendanya dekat, maka lensa mata kita harusnya tebal. Sehingga apa? Sehingga fokusnya pendek, gitu. Tapi untuk orang-orang yang penderita hipermetrop, bendanya dekat, fokusnya panjang. Lensanya masih terlalu pipi. Akibatnya apa? Akibatnya
bendanya itu adanya pasti di mana? Di belakang dari siapa? Dari jarak fokus lensa matanya gitu. Jadi lensa matanya kepanjangan. Akibatnya apa? Akibatnya karena lensa matanya kepanjangan, maka bayangan dari benda yang dekat tadi justru jatuhnya di mana? Di belakang retina. Karena lensanya fokus lensanya panjang. Jadi ngumpulnya di belakang retina tuh. Efeknya ya tadi, orang-orang ini yang menderita hipermetrop tidak dapat melihat benda dengan jelas ya. Benda-benda yang dekat nggak bisa dilihat dengan jelas. Orang yang penderita hipermetrop itu memiliki titik dekat yang lebih panjang daripada jarak baca normal. Yang lebih jauh dari jarak baca normal. Kalau jarak baca normalnya 25, berarti dia titik dekatnya di atas 25. Jadi perhatiin nih ya, orang yang rabun jauh, titik jauhnya deket ya. Tapi kalau orang yang rabun dekat, titik dekatnya jauh ya. Jadi gitu, kebalikan ya. Jadi kayak misalnya ada orang titik dekatnya 50 cm. Oh, itu berarti titik dekatnya lebih jauh daripada jarak baca normal. Dengan demikian dia termasuk penderita hipermetrop ya. Terus bisa nggak dibantu? Bisa. Sama seperti apa? Sama seperti penderita miop. Kita menggunakan lensa bantuan di mana? Di depan lensa mata. Kalau penderita miop dibantu dengan kacamata berlensa cekung, maka penderita hipermetrop dibantu dengan kacamata berlensa cembung atau kacamata positif ya, sifatnya konvergen. Sehari-hari kita nyebutnya kacamata plus ya. Kalau yang miop kacamatanya minus, kalau yang hipermetrop kacamatanya plus. Kalau yang miop biasanya anak sekolah, gampang gitu ya. Kalau yang hipermetrop biasanya dialami oleh orang tua tuh, kakek, nenek, ayah, ibu biasanya udah hipermetrop. Jadi kalau baca nggak pakai kacamata itu harus dijauhin bahan bacaannya, dimajuin ke depan. Jadi sejauh rentangan tangan misalnya baru bisa dibaca dengan jelas tuh. Ya, kayak begitu ya. Terus apa fungsi kacamata cembungnya ini? Lensa cembungnya ini nanti fungsinya adalah untuk menggeser. Jadi bendanya tetap ditaruh pada jarak baca normal. Misalnya buku gitu, pengen baca bukunya tetap pada jarak 25 cm. Tapi nanti oleh lensa cembung ini, benda yang jaraknya 25 cm itu akan menghasilkan bayangan pada jarak berapa? Titik dekatnya. Agak maju jadi bayangannya. Jadi kalau orang yang miop, bendanya jauh, bayangannya dideketin. Kalau orang yang hipermetrop, sebaliknya, bendanya deket, bayangannya dijauhin, digeser ke depan, menjauh gitu loh. Nah, nanti bayangan yang jauh inilah yang dilihat oleh siapa? Dilihat oleh si penderita hipermetrop. Nanti bayangannya ini dianggap sebagai benda oleh lensa mata. Nah, lensa mata nanti akan menghasilkan bayangan di mana? Tepat di retina, tuh ya. Nah, bagaimana dengan kekuatan lensanya? Kekuatan lensa kacamata yang dipakai untuk yang penderita hipermetrop bisa digunakan persamaan P sama dengan 100 per Sn. Sn adalah jarak baca normal. Kalau nggak dikasih tahu berapa jarak baca normalnya, kita gunakan 25 cm. Jadi 100 per Sn dikurang 100 per pp. pp itu tadi punctum proximum atau titik dekat ya. Oke, itu ya, itu yang kita sebut sebagai hipermetrop. Kalau yang presbiop bagaimana? Presbiop itu adalah gabungan dari apa? Dari miop dan hipermetrop. Jadi orang yang presbiop ini dia penderita miop sekaligus hipermetrop. Kacamatanya otomatis harus dua ya. Ada kacamata yang berlensa cekung, ada kacamata yang berlensa
cembung. Fokusnya ada yang minus, ada yang plus, ada yang negatif, ada yang positif. Itu sebabnya kacamata untuk penderita presbiop disebut kacamata bifokal. Jadi fokusnya dua ya. Ya, kalau seusia Kak Jaya itu kacamatanya udah bifokal tuh. Jadi apa namanya? Ada kacamata negatifnya, ada kacamata positifnya ya. Orang-orang seusia orang tua kalian juga biasanya pakai kacamatanya bifokal ya. Oke, kita lanjutkan ke alat optik berikutnya, yaitu apa ya? Loop ya. Ya, kaca pembesar atau loop ya. Kita perhatikan loop ya. Loop kita gunakan untuk mengamati benda-benda yang ukurannya kecil ya. Misalnya dipakai oleh siapa ya? Misalnya tukang servis jam tangan gitu ya. Karena kalau jam tangan kan skrupnya, bautnya itu kan ukurannya kecil-kecil ya. Jadi kalau nggak pakai kaca pembesar, nggak pakai loop, biasanya agak kesulitan tuh ngamatin. Para ahli batu mulia ya, diamond ya, berlian itu biasa juga menggunakan loop untuk membantu mengecek keaslian dari batu mulianya, apakah asli alam atau sintetis ya, dari plastik atau dari bahan lain. Nah, loop ini terdiri atas sebuah lensa cembung ya. Jadi sebenarnya kalau adik-adik punya lensa cembung apapun itu di rumah, nah adik-adik sebenarnya sudah punya sebuah loop gitu ya. Nah, yang penting nanti kita tahu berapa fokus dari lensa cembung tersebut. Untuk menggunakan loop ada dua cara. Ada cara dengan berakomodasi maksimum, ada dengan cara tidak berakomodasi. Sama ya, kayak tadi tuh. Berakomodasi maksimum berarti mata kita cepet capek, tapi perbesarannya paling besar ya. Sedangkan kalau tidak berakomodasi, mata kita lebih rileks, pengamatan jadi lebih lama, tapi perbesarannya tidak sebesar jika berakomodasi maksimum ya. Oke, kita lihat yang mata tanpa berakomodasi ya. Oke, ini untuk mata yang tidak berakomodasi, sebenarnya gambarnya nggak terlalu tepat ya. Seharusnya, perhatiin ya, untuk mata yang tidak berakomodasi, bendanya diletakkan pada jarak titik fokus dari loop. Jadi misalnya di rumah kamu punya sebuah lensa cembung. Lensa cembung itu bisa dipakai sebagai loop ya. Kalau misalnya lensa cembung atau loop tadi fokusnya 10 cm, kemudian kamu letakkan bendanya pada jarak 10 cm di depan lensa cembung tadi, gitu. Itu berarti kamu mengamati tanpa berakomodasi ya. Kenapa sih tidak berakomodasi? Karena kalau benda yang diletakkan di titik fokus, maka dia akan menghasilkan bayangan pada jarak tak berhingga. Jaraknya jauh banget. Perhatiin tuh tadi ya. Di awal kita sudah memahami bahwa benda-benda yang jauh kalau kita lihat, mata kita tidak berakomodasi. Yang dilihat melalui loop, kalau kita menggunakan loop, yang dilihat itu bukan bendanya oleh kita. Yang dilihat oleh kita adalah apanya? Bayangannya, gitu ya. Jadi kalau benda ditaruh di fokus loop, maka mata kita tidak berakomodasi. Bayangannya terletak pada jarak tak berhingga. Mata kita rileks, otot siliaris relaksasi ya. Terus bagaimana dengan dengan perbesarannya? Perbesarannya atau magnification-nya, M-nya, kita bisa hitung dengan persamaan SN per F ya. Dengan SN adalah jarak baca normal dari si pemakai loop dan F adalah fokusnya. Jadi kalau adik-adik misalnya jarak baca normalnya 25,
Terus adik-adik punya fokus loop jaraknya 5 cm gitu, bendanya ditaruh pada jarak 5 cm, ya udah. Berarti nanti adik-adik akan mendapatkan perbesaran tanpa akomodasi jadi 25 per 5 atau berapa kali? 5 kali. Perbesarannya 5 kali ya. Itu kalau matanya tidak berakomodasi ya. Sekarang kita lihat untuk mata yang berakomodasi maksimum. Untuk mata yang berakomodasi maksimum, biasanya bendanya ditaruh pada jarak tertentu. Sehingga, nah ini dia. Bendanya diletakkan pada jarak tertentu sehingga loop ini menghasilkan bayangan yang terletak pada jarak baca normal. Perhatiin tuh ya. Bendanya ada pada jarak tertentu. Biasanya sih kurang dari F. Nah, nanti bayangannya terbentuk pada jarak berapa? Pada jarak baca normal di depan lensa. Bayangannya S aksennya berarti negatif SN ya. Kalau SN-nya jarak baca normalnya 25, berarti nanti bayangan yang dibentuk oleh loop sama dengan negatif 25 cm. 25 cm di depan lensa ya. Bagaimana dengan perbesarannya? Perbesarannya dapat kita hitung dengan M sama dengan SN per F ditambah 1 ya. Jadi perbesaran untuk yang berakomodasi maksimum SN per F tambah 1. Jadi gampang ya. Jadi kalau tadi mata tidak berakomodasi anggap aja perbesarannya 5, maka kalau mata berakomodasi maksimum perbesarannya 5 tambah 1. Jadi berapa? Jadi 6 ya. Gampang kan? Ya. Nah, itu fokus kita hari ini ya. Itu fokus kita yang terkait dengan apa? Dengan alat optik. Jadi alat optik itu yang kita bahas hari ini adalah mata, kacamata, serta apa? Serta loop ya. Kalau bagian-bagian mata tentunya kita tidak bahas secara rinci ya, karena itu sudah terwakili waktu adik-adik belajar di kelas 8. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan latihan soal ya. Adik-adik silakan siapkan gacuannya, alat hitungnya. Nggak boleh pakai kalkulator ya. Alat hitungnya adalah berupa apa? Berupa kertas dan pulpen atau pensil. Oke, kita lanjut ke gacuan. Gacuan, masih ingat ya, gampangnya soal ujian ya. Nggak apa-apa, alay-alay dikit ya. Yang penting ngerti. Ke gacuan kita belajar. Oke, di sini soal nomor 1 ya. Seorang siswa titik jauh matanya sebesar 100 cm. Oke. Titik jauh, masih ingat tadi simbolnya apa? Titik jauh simbolnya PR. Jadi PR-nya 100 cm. Kalau PR-nya 100 cm, berarti siswa ini titik jauhnya kurang dari tak berhingga. Itu artinya siswa ini menderita apa? Miopi ya. Menderita rabun jauh. Kalau ditanyakan kekuatan kacamata yang harus dia pakai, berarti kacamatanya harus positif atau harus negatif? Ya, kacamatanya harus berlensa negatif ya. Karena kacamatanya berlensa negatif, maka pilihan C, D, dan E pasti salah. Ya, karena C, D, E jawabannya positif, sedangkan soalnya terkait dengan penderita miop yang ingin apa? Melihat benda yang jauh. Pengen membaca tulisan di papan tulis ya. Gimana cara ngerjainnya? Masih ingat rumusnya? P-nya sama dengan? P-nya sama dengan berapa? Iya, negatif 100 per PR sama dengan negatif 100 per 100 ya. Berarti berapa kekuatan lensa kacamatanya? Kekuatan lensa kacamatanya negatif 1 dioptri. Jangan lupa ya, satuannya adalah dioptri. Mudah kan?
Gampang ya, pakai banget ya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya A, negatif 1 dioptri. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di nomor berikutnya, titik dekat mata seorang kakek adalah 200 cm. Agar kakek ini dapat melihat pada jarak 25 cm. Oh, kakek ini ingin melihat benda yang jaraknya dekat. Ya, sedangkan titik dekatnya 200 cm. Titik dekatnya berada pada jarak lebih besar daripada jarak baca normal ya. PP-nya lebih dari 25 cm. Ini artinya si kakek penderita hipermetrop ya. Mengalami hipermetrop. Kalau begitu, berapa kekuatan kacamatanya? Nah, penderita hipermetrop itu harus dibantu dengan kacamata berlensa positif ya. Karena kacamatanya harus berlensa positif, otomatis jawaban C, D, dan E pasti salah. Karena C, D, dan E jawabannya negatif. Jadi jawaban kita pilihannya tinggal 2. Kalau enggak yang A, maka jawabannya yang B ya. Mana yang benar? Kita lihat jawabannya. Ingat ya, rumusnya P sama dengan 100 per SN dikurang 100 per PP. Berarti sama dengan 100 per SN-nya 25, 100 per 25 dikurang 100 per 200. 200 itu PP-nya. Jadi kita akan dapatkan bahwa nilai P sama dengan 100 dibagi 25 itu 4. 100 per 200 sama dengan setengah. Berarti 4 dikurang setengah. Dapatnya berapa? 3,5 dioptri ya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang A ya. Nggak susah ya, gampang banget. Fisika mah gitu-gitu aja ya. Oke, next number. Tentang apa nih nomor berikutnya? Apakah nomor 3 atau nomor 4? Oh, ternyata nomor 3. Nah, kalau nomor 3 ini apa nih? Teori ya. Nomor 3 ada pernyataan yang benar. Nah, kita disuruh memilih pernyataan yang benar tentang aberasi mata ya. Jadi kita disuruh memilih pernyataan yang benar tentang ketidaknormalan pembentukan bayangan gitu ya. Kita disuruh menentukan mana pernyataan tentang aberasi mata yang benar. Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Kalau yang A, benar apa salah? Pada mata miopi, bayangan benda berada di belakang retina. Miopi itu apa? Rabun jauh. Kalau rabun jauh berarti bayangannya terbentuk di depan retina ya. Bendanya jauh, bayangannya nggak nyampe. Nah gitu ya. Bendanya jauh, bayangannya nggak nyampe ke retina. Berarti bayangannya terbentuk di depan retina. Jadi pernyataan A salah. Pernyataan yang B. Penderita hipermetrop dibantu dengan kacamata berlensa cekung. Salah ya. Hipermetrop itu rabun dekat ya. Kacamatanya lensanya positif, kacamata plus. Lensanya lensa cembung ya. Bayangan benda dekat terbentuk di depan retina seorang penderita hipermetrop. Yang E, betul apa salah? Bayangan benda dekat terbentuk di depan retina seorang penderita hipermetrop. Salah ya. Bayangan benda dekat pada seorang penderita hipermetrop itu terbentuknya di belakang retina. Bendanya dekat, bayangannya lewat dari retina ya. Jadi kalau bendanya jauh, bayangannya nggak nyampe. Kalau bendanya dekat, bayangannya lewat. Nah gitu ya, ngebayanginnya kayak begitu tuh ya. Jadi kalau orang yang hipermetrop, rabun dekat, bayangannya melewati retina, terbentuk di belakang retina.
Yang D, miopi terjadi karena lensa mata terlalu pipih. Betul seperti itu? Miopi terjadi karena lensa mata terlalu pipih. Miopi itu rabun jauh, ya. Rabun jauh terjadi karena apa? Karena lensa mata fokusnya terlalu pendek. Kalau lensa mata fokusnya terlalu pendek, berarti lensa mata nggak bisa pipih, malah jadi terlalu tebal, ya. Jadi jawaban yang D salah. Otomatis sisa yang C. Benar nggak lensa konvergen digunakan untuk penderita rabun dekat? Rabun dekat hipermetrop menggunakan kacamata berlensa positif atau lensa apa? Cembung. Lensa cembung sifatnya konvergen, ya. Jadi jawaban yang C benar apa salah? Jawabannya benar ya. Nah, itu ada jawabannya. Ya, jawabannya yang C. Nggak susah ya. Siapa yang benar? Semuanya benar ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Udah ada jawabannya nih. Apa soalnya ya? Oke, ternyata soalnya ini. Soal nomor, yang tadi Kaja omongin ya. Tadi Kaja omongin tuh. Sebuah loop berfokus 5 cm dan dipakai melihat suatu benda yang berjarak 5 cm dari loop. Nah, itu berarti bendanya terletak di fokus loop ya. Karena bendanya terletak di fokus loop, berarti bayangannya terletak pada jarak tak berhingga. Karena benda terletak pada jarak tak berhingga, maka kita melihatnya tanpa berakomodasi. Karena tanpa berakomodasi, maka perbesarannya kita gunakan rumus perbesaran tak berakomodasi, yaitu apa? M sama dengan SN per F, yaitu 25/5. Jawabannya diperbesar 5 kali ya. Kalau saya tanya, bagaimana jika perbesarannya matanya mengamati secara berakomodasi maksimum? Berapa perbesarannya? Iya, jawabannya 6 ya, karena tinggal ditambah 1. Jadi kalau tidak berakomodasi perbesarannya 5, maka kalau berakomodasi maksimum perbesarannya 6. 5 ditambah 1 ya. Jelas ya, jadi jawabannya yang dodol. Ada pertanyaan? Nggak bisa nanya ya. Oke, nomor berikutnya. Kita lihat soal nomor 6. Nah, ini udah ada bahasannya. Kita bahas ya. Seorang siswa berpenglihatan normal mengamati benda kecil melalui loop dengan berakomodasi maksimum. Jika benda terletak 10 cm di depan loop, maka jarak fokus loopnya 16/2/3. Oke, kita lihat tuh ya. Matanya berakomodasi maksimum. Kalau mata berakomodasi maksimum, itu berarti bayangan terbentuk di depan di depan lensa pada jarak baca normal, yaitu 25. Karena di depan berarti bayangannya maya. Kalau maya berarti tandanya negatif ya. Maka kita akan dapatkan nilai 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/10 tambah 1/25. Kalau kita samakan penyebutnya, kita akan dapatkan nilainya 1/F sama dengan 3/50. Kalau kita balik, berarti F-nya sama dengan 50/3 atau 16/2/3 cm. Nah, perhatiin tuh. Kalau nomor 1 benar, maka nomor 3 pasti benar tuh ya. Kalau pilihan ini biasa pilihannya untuk soal-soal tipe SBMPTN ya. Pilihannya 1, 2, 3, 4. Jadi kalau 1 benar, 3 pasti benar. Karena pilihannya 1, 2, 3 benar, jawabannya A. 1, 3 benar, jawabannya B. 2, 4 benar, jawabannya C. 4 saja jawabannya B. 1, 2, 3, 4 jawabannya E. Kalau kita perhatikan, 1 dan 3 itu selalu berpasangan ya. Jadi kalau satunya benar, 3-nya pasti benar. Kalau satunya salah, 3-nya juga pasti salah. Jadi sebenarnya yang nomor 3 itu tidak usah dihitung ya.
Perbesaran bayangan yang dihasilkan 2,5 kali ya, 2,5 kali. Silakan adik-adik hitung SN per F gitu ya. SN-nya berapa? 25, F-nya berapa? 50 per 3. Berarti 25 per 50 per 3 ditambah 1. Nanti kalau dihasilkan dapatnya 2,5 kali ya, 2,5 kali. Apakah kekuatan loopnya 5 dioptri? Kalau kita hitung, fokusnya kan 50 per 3 ya. Maka kekuatan lensanya kan P sama dengan 100 per F. Berarti 100 per 50 per 3. Atau 300 per 50. Kekuatannya 6 dioptri. Jadi nomor 2 salah ya. Kalau nomor 2-nya nomor 2-nya benar ya. Kita lihat itu 5 dioptri. F-nya berapa itu? 50 per 3. 50 per 3 berarti fokusnya 50 per 3, maka P-nya 100 per 50 per 3, 300 per 50. Ya betul, jawabannya 6 dioptri. Jadi jawabannya harusnya nomor 2 salah ya. Nomor 2 salah, nomor 4-nya juga salah ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Apa ya tadi? Iya, jawabannya yang B. Nomor berikutnya nomor berapa nih? Oh, udah ada juga jawabannya. Oh, nomor 6 ya. Nomor 6 itu seorang siswa strategis yang bermata emetrop mengamati bintang. Panjang fokus lensa mata sama dengan jarak antara kornea dan retina, yaitu 2,5. Panjang fokus lensanya itu F matanya ya. Tentukan jarak bayangan dan kekuatan lensa. Udah, ini seperti rumus waktu kelas 8 adik-adik pelajarin ya. Jarak bintang ke mata tadi berapa? Tak berhingga. Jadi nanti kalau kita hitung jarak bayangannya, maka 1 per S I sama dengan 1 per F dikurang 1 per SO. Kita akan dapatkan jarak bayangannya adalah 2,5 cm. Ini sebenarnya nggak usah dihitung ya. Asal kita hafal, atau tadi kita masih ingat konsep awalnya adalah kalau bendanya pada jarak tak berhingga, maka bayangannya ada di titik fokus. Itu kan konsep lensa ya. Benda pada jarak tak berhingga, bayangan di titik fokus. Sedangkan kalau bendanya di titik fokus, maka bayangannya pada jarak tak berhingga ya. Tuker tempat jadinya. Bagaimana kekuatan lensanya? Kekuatan lensanya gampang, tinggal 100 per F kayak tadi lagi ya. Jadi 100 dibagi 2,5 atau berapa? 40 dioptri. Nggak susah ya, soal nomor 8. Nah, ini udah ada bayangannya lagi. Kalau ini kaitannya biasanya apa? Oh, tentang tinggi sebuah benda ketika diamati dari titik dekat mata normal adalah 1 cm. Itu HO atau H ya. Tinggi bendanya 1 cm. Hitunglah tinggi bayangan ketika diamati melalui loop yang mempunyai panjang fokusnya 10 cm. F-nya 10 cm. Kalau mata berakomodasi maksimum, perbesarannya SN per F tambah 1. Udah, berarti kalau tanyain tinggi bayangan berarti perbesaran dikali tinggi benda ya. SN per F tambah 1 dikali H. SN-nya 25 per 10 tambah 1. 25 per 10, 2,5 tambah 1, 3,5 dikali tinggi bendanya 1. Jadi perbesarannya, tinggi bayangannya adalah 3,5 cm. Bagaimana untuk mata tidak berakomodasi? Kalau mata tidak berakomodasi, tinggal SN per F dikali tinggi benda ya. SN-nya 25 per 10 dikali 1. Ya udah, dapatnya 2,5 ya. Nggak susah ya kalau untuk loop dan kacamata, karena kita relatif sering make kedua benda ini sehari-hari ya, sering ketemu gitu. Nah, ini adalah soal-soal kunci jawaban yang soal yang lain. Kita nggak bahas semua soal-soalnya karena soal yang tadi adalah soal-soal yang Kak anggap sulit ya. Jadi untuk soal-soal yang nggak terlalu susah, Kak kasih kuncinya, karena ini soalnya terdiri atas 5
soal pilihan ganda dan 7 soal uraian ya. Ada soal uraian yang enggak terlalu jauh beda dengan pilihan ganda. Jadi adik-adik pasti bisa jawab. Ya, untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang C. Sedangkan nomor 7 min 20 per 3 cm. Untuk yang 9 jawabannya 44 dioptri kekuatan lensanya. Nomor 10 itu datanya kurang lengkap ya. Jadi nggak bisa kita jawab. Sedangkan nomor 11 ini perbesarannya yang A 2 kali, yang B 1 kali. Oke, mungkin itu dari Kak Jaya ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa selalu berbahagia, tetap semangat belajar, tetap tinggal di rumah, tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, jangan keluyuran, jangan pergi keluar rumah jika tidak sangat perlu ya. Jika terpaksa pergi keluar dari rumah, maka biasakan untuk pulangnya untuk cuci tangan, kemudian mandi juga ya. Jadi cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Kalau perlu siapkan hand sanitizer saat berada di luar ruangan. Pakai masker kalau adik-adik harus berpergian ya. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Semoga wabah ini segera pergi dari bumi kita yang tercinta, sehingga kita bisa bersekolah, beraktivitas normal lagi, ketemu dengan teman-teman lagi ya. Semoga bermanfaat ya. Banyak-banyak berdoa ya. Kerja juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan buat adik-adik yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf jika ada kesalahan KJ selama mengajar. Semoga segala sesuatu yang kita lakukan selama masa belajar di rumah saja ini juga dihitung sebagai amal ibadah ya. Have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.